Tapi sebelumnya ada yang bikin aku gitu. Kalau ternyata nama himpunan psikologi itu beda sama himpunan-himpunan lain. Kalau himpunan lain kan ada Himaku, Himait. Kalau ini Exhibition. Apa tuh yang jadi bedanya? Nah, awalnya tuh kau diam. Saya mau ikut. Tolong follow Instagram @unibiofficial sampai 10.000 followers. Bantu karir Mimin, selamatkan karir Mimin dengan rekan-rekan Mimin. Tolong. Siaran edukatif ringan dan unik. Halo penonton setia podcast Unibi di rumah, Naila di sini balik lagi dan kebetulan aku lagi temenin nih sama teman-teman dari psikologi. Boleh dong kenalan dulu dari sebelah sini. Oke, halo teman-teman, nama aku Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Psikologi masa periode 2025-2026. Kalau kakaknya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasan Muhammad Dorobsani Saifuddin. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Himpunan Psikologi periode 2025-2026. Oke, sama Kak Fatu dan Kak Semi ya, wakil dan ketua dan wakilnya periode 2024. Oke, aku 2025. sorry. Aku pengen ngobrol dikit-dikit ya tentang himpunan. Tapi sebelumnya ada yang bikin aku gitu. Kalau ternyata nama himpunan psikologi itu beda sama himpunan-himpunan lain. Kalau himpunan lain kan ada Himaku, Himait. Kalau ini Exhibition. Apa tuh yang jadi bedanya? Nah, awalnya tuh himpunan tuh bukan sebagai himpunan psikologi tuh, karena hanya ada satu fakultas prodi dan satu fakultas. Nah, di sana awalnya tuh BMF berganti menjadi himpunan, dan di sana kita mengesahkan sebuah nama itu Exhibition, yang artinya eksekutif himpunan mahasiswa psikologi. Oke, jadi yang bedanya tuh karena fakultas ya, jadi cuma ada satu psikologi. Oke. Habis itu kalau nama itunya apa sekarang? Kabinet buat angkatan. Untuk nama kabinetnya dinamakan Kabinet Solis Anima. Apa tuh? Yang diartikan solis itu jiwa, anima tuh solis itu matahari, anima tuh jiwa, yang berartikan cahaya bagi penerang bagi para jiwa-jiwa gitu. Asik, cahaya bagi penerang jiwa-jiwa. Yeah. Udah psikologi pisan ini mah. Oke, tapi sebelum itu kan tadi udah berapa periode nih kebetulan kalau dari Kak Fatur di himpunan ini? Kalau di himpunan kebetulan saya belum pernah menjabat. Oh, baru masuk? Iya, baru masuk. Tapi sebelumnya saya mengikuti BM beberapa periode, baru setelah periode Paiji itu Paiji lengser, saya kebetulan di kesempatan untuk menjabat menjadi ketua. Ya. Kalau Kak Semi ini udah berapa lama menjabat? Kalau saya sendiri udah, kalau sama yang sekarang berarti 2 periode. Jadi yang sebelumnya itu di kabinet sebelumnya sebagai staff, dan sekarang ya dipercaya gitu sama Mas Fatur dan juga anak-anak yang lain buat jadi wakil. Tapi apa sih yang membuat kalian tuh tertarik buat ikutan organisasi? Ini dari Kak Semi dulu. Tertarik untuk organisasi ya gitu. Paling sebenarnya tuh yang paling di ini itu niat pertamanya pastinya pengalaman gitu. Nanti untuk persiapan dunia kerja juga gitu, dan juga lain-lain gitu di keorganisasian ini. Tapi mungkin yang paling jadi alasan saya buat terus gitu ya melanjutin periode, karena memang di himpunan itu ternyata saya juga banyak belajar tentang manajemen waktu gitu. Terus juga bukan manajemen waktu aja, tapi problem solving dan juga manajemen konfliknya juga gitu, kayak gimana gitu di himpunan itu. Jadi itu yang membuat tertarik buat ikut himpunan gitu ya, dan organisasi. Kalau Kak Fatur gimana nih? Kalau dari saya sendiri, awal pertama ikut organisasi kan kuliah waktu sekolah ya. Itu karena saya pesantren dulunya yang dinamakan OSPA, kalau di luar itu OSIS. Saya suka organisasi karena yang pertama saya suka bersosial, yang kedua perlu adanya soft skill yang saya harus perbanyak dari hasil organisasi ini.
Dan dari OSPA ini saya awal pertama masuk menjadi kuliah, saya sering mengikuti volunteer yang kayak gitu. Makanya nggak tahu jiwa saya emang sosial banget. Waduh, jiwa sosial banget. Berjiwa sosial. Iya, Jadi itulah versi ketertarikan dari dua kakak ini. Tapi apa sih tantangan terbesar atau tantangan yang dihadapin di kabinet ini sejauh ini? Mau dari saya dulu. Boleh. Kalau dari saya mungkin tantangan konflik atau tantangan kayak apa ini? Keseluruhan selama periode ini. Untuk keseluruhannya mungkin mengembangkan SDM yang ada di Unibi, di psikologi Unibi itu sendiri, dan juga memperbaiki sistem-sistem yang emang menurut kita ya kurang untuk himpunan atau organisasi itu sendiri. Maksudnya kita harus memperbaiki sistem-sistem yang emang ya ada perbaikan. Gerak pisang yang itu dari wajah-wajahnya ada sesuatu kan. Jadi itu tantangannya. Itu dari SDM dan juga sistem-sistem sih. Kalau dari saya. Kalau dari Kak Semi nih? Kalau dari saya sih nggak mungkin sih. Tantangannya karena memang di psikologi ini banyak ya gitu SDM-nya. Untuk kabinet sekarang tuh ada 54. Wow. Dan memang karena banyak tersebut gitu, jadinya yang paling tantangan terbesarnya adalah dimana kita sebagai ketua dan wakil itu harus bisa menyatukan persepsi antara anggota-anggota dan staf yang lain agar satu persepsi juga gitu kayak gitu sih, lebih ke sana. Oke, jadi itulah tantangan dari ketua dan wakil ketua ini. Yang tadi geremat sekali ya, kayaknya banyak pisan tantangan dan konflik. Tapi sebagai ketua dan wakil ketua ini udah semester atas juga ya, gimana sih manajemen waktunya nih buat antara organisasi dan juga kuliah ataupun kegiatan lainnya? Gimana nih Kak Fatur? Kalau dari saya ya, karena udah menjelang akhir semester ya, udah fokus magang seperti kayak gitu, mungkin ya untuk manajemen waktu agak sulit ya sebenarnya. Makanya saya terus belajar tentang manajemen waktu, tentang manajemen konflik, entah itu dari segi organisasi atau dari luar juga. Itu tantangan terbesar saya untuk di akhir-akhir semester ini. Manajemen waktu. Yang sibuk sekali. Iya, betul banget. Kalau Kak Semi gimana nih Kak Semi? Kalau manajemen waktu sendiri paling saya lebih ke nentuin prioritasnya dulu sih. Maksudnya perharinya tuh saya selalu nentuin prioritasnya mana dulu yang harus dikerjain gitu. Jadi apakah organisasi dulu atau perkuliahan dulu, karena kan kita sebagai mahasiswa kita juga memprioritaskan kuliah, dan memang ya intinya mah kita ngebagi prioritasnya dulu aja. Tetap ya balik lagi skala prioritas dan perkuliahan nomor 1. Benar. Betul. Tapi selama di himpunan ya, ada nggak sih kayak pengalaman atau hal seru, hal unik yang dialami sama kakak ini? Boleh dong ceritain ke teman-teman di rumah. Untuk pengalaman paling karena kita itu baru ada upgrading di kabinet kita, baru ada upgrading sama skema, belum mungkin nanti Agustus ya baru ada bindes. Untuk pengalaman sebelumnya mungkin yang emang saya pernah mengikuti volunteer atau organisasi seperti itu, karena saya emang yang tadi balik lagi ke awal, karena saya suka yang sosial gitu. Pengalaman yang paling saya ingat itu adalah Bina Desa waktu periode Tumunjin, itu periode sebelumnya, dan juga Cianjur yang menjadi relawan untuk gempa. Itu yang paling saya berkesan, 2 pengalaman itu sih dari saya. Bindes dan ke Cianjur ya? Iya, betul, yang jadi relawan. Kalau Kak Semi apa nih yang berkesan banget? Berkesan banget sih pas apa ya? Sebenarnya kalau misalkan orang-orang mungkin mikirnya ketika kita punya problem tuh pusing gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, ketika ada problem itu ternyata nggak semua problem. Saya tuh sadar saat mengikuti organisasi nggak semua problem itu tuh bikin pusing. Tapi ada beberapa yang memang bikin jadi lebih pengen memperbaiki di situ gitu. Ternyata itu hal yang cukup berkesan buat saya gitu ya di himpunan ini. Jadi setiap problem ini berkesan gitu apa gimana? Enggak, maksudnya kan bukan setiap problem ada berkesan, tapi mungkin saya mempunyai persepsi yang berbeda gitu tentang problem gitu. Karena ternyata problem ini tuh outputnya adalah pembelajaran gitu. Sana sih.
Jadi berkesan karena memberikan pembelajaran. Iya, pembelajaran. Oke, terakhir nih, boleh dong kasih harapannya buat himpunan psikologi ini dari Kak Fatur dulu boleh? Oke, untuk himpunan psikologi harapan saya adalah semoga menjadi lebih baik lagi meskipun jalannya berbelok-belok dan juga butuh waktu yang panjang untuk memperbaiki sistem atau juga SDM-nya. Semangat buat ketum-ketum selanjutnya untuk menjalankan himpunan ini. Semangat buat ketum selanjutnya ini dari Kak Fatur. Kalau dari Kak Semi gimana nih? Kalau dari saya mungkin untuk himpunannya saya berharap himpunan yang sekarang bisa jadi wadah dan bukan sekedar wadah bagi minat bakat, tapi juga wadah bagi permasalahan yang ada di keluarga mahasiswa psikologi, dan juga untuk SDM di kabinet saya gitu. Semoga himpunan ini juga jadi tempat belajar, jadi ruang berekspresi, dan juga jadi tempat yang memang jadi wadah yang mereka butuhkan gitu untuk mengekspresikan semua hal. Oke. Jadi itu adalah harapan dari ketua dan wakil ketua ya. Semoga terrealisasikan dengan SDM psikologi yang banyak ini. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Dan aku pengen ngingetin dulu nih ke teman-teman kalau PMB Unibi gelombang 2 masih dibuka sampai tanggal 31 Juli dan jangan lewatkan kesempatan buat daftar dan jadi bagian dari keluarga psikologi karena psikologi itu terbatas ya, eksklusif. Biar jadi seperti kakak-kakak di depan ini, jangan lupa daftar, bisa secara online. Dan juga aku mau ngucapin makasih nih ke Kak Fatur dan juga Kak Semi yang udah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan waktunya bersama kami, aku dan kalian di rumah gitu. Oke, buat teman-teman di rumah yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalin kolom komentar buat ngasih saran episode selanjutnya. Oke, Naila di sini dan terima kasih kepada kru yang bertugas di belakang. Dadah!